Rasa lega dan kebingungan bercampur menjadi satu saat Ansuan menatap wajah Mo Yan yang penuh perhatian dan khawatir. 3 tahun pernikahan yang tak terlihat, janji-janji yang tak pernah ditepati, dan kesalahpahaman yang menumpuk akhirnya mencapai puncaknya di hadapan mereka berdua. Ansuan menundukkan kepala sejenak, menahan gejolak emosinya. Sementara Mo Yan, meski tampak tenang, jelas tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucap Ansuan, suaranya bergetar, mata yang biasanya tegas kini dipenuhi kebingungan dan sedikit ketakutan. Mo Yan melangkah mendekat, menempatkan tangannya lembut di bahu Ansuan, namun tidak memaksa. Tidak apa-apa, kita akan selesaikan semuanya perlahan. Tidak ada yang terburu-buru. Aku hanya ingin kau aman dan tahu bahwa aku di sini. Perkataan itu seperti memberi Ansuan kekuatan baru, meski hatinya hancur oleh masa lalu, ada secercah harapan yang muncul. Sementara itu, di luar ruang itu, Grandpa Mo memperhatikan dari kejauhan, matanya berkaca-kaca melihat cucunya dan wanita yang begitu ia percayai akhirnya berdiri berdampingan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih ada banyak hal yang harus dihadapi, tetapi melihat mereka berdua dengan kejujuran yang perlahan muncul, ia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Di sisi lain, berita tentang virus misterius yang menyerang beberapa anggota keluarga Mo mulai menyebar di rumah sakit, menimbulkan kepanikan kecil namun nyata. Ansuan merasakan adrenalin di tubuhnya meningkat, bukan hanya karena kekhawatiran medis, tetapi juga karena intrik keluarga yang terus menuntutnya untuk waspada. Ia menatap Mo Yan, lalu berbisik, kita harus hati-hati. Ini bukan hanya tentang kita. Ada terlalu banyak orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Mo Yan mengangguk pelan, mata mereka bertemu dengan pemahaman yang tak perlu diucapkan. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai kembali, bukan hanya sebagai pasangan yang berusaha memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga sebagai tim yang harus menghadapi dunia yang penuh dengan ambisi, kebohongan, dan intrik di sekitar mereka. Ketika malam mulai turun di Kyoto, lampu-lampu rumah sakit dan jalanan memantulkan bayangan mereka yang berdiri berdampingan, sedikit tersenyum, sedikit tegang, namun dengan tekad yang baru ditemukan untuk menghadapi masa depan bersama. Dengan hati yang terbuka dan keberanian yang tak tergoyahkan. Pagi berikutnya, Ansuan tiba lebih awal di rumah sakit, langkahnya mantap meski pikirannya penuh dengan kecemasan. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang menentukan, bukan hanya untuk posisinya sebagai dekan baru, tetapi juga untuk keamanan keluarga Mo yang mulai terguncang oleh rumor penyakit misterius itu. Saat ia memasuki lobi, staf rumah sakit menyambutnya dengan campuran rasa hormat dan rasa ingin tahu. Beberapa menatapnya dengan kagum, beberapa lagi menatap penuh curiga, khawatir dengan perubahan tiba-tiba yang dibawa Mo Yan ke rumah sakit ini. Mo Yan muncul dari belakang, wajahnya serius namun hangat. Sudah siap? Tanyanya dengan suara rendah, cukup hanya didengar oleh Ansuan. Ia mengangguk, menatap ke arah pasien yang sedang menunggu, menyadari bahwa di tangan mereka terletak tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar administrasi. Tak lama kemudian, kabar tentang pasien baru yang menunjukkan gejala mirip virus misterius itu sampai di telinga mereka. Dokter-dokter muda bergegas mengambil tindakan, sementara Ansuan dan Mo Yan berdiri di ruang kendali, membahas langkah-langkah karantina dan penanganan kasus. Di tengah kesibukan itu, telepon Ansuan berdering. Suara dari Grandpa Mo terdengar panik. Suan, kau harus hati-hati. Ada orang yang mencoba memasuki rumah sakit tanpa izin, mereka ingin mengambil sampel pasien. Ansuan menelan ludah, melihat ke arah Mo Yan, dan berkata, ini lebih serius dari yang kita kira. Kita tidak hanya menghadapi penyakit,
tapi juga orang-orang yang ingin memanfaatkan kekacauan ini. Mo Yan segera memanggil tim keamanan rumah sakit, mengatur jalur evakuasi dan area karantina, sementara An Xuan memimpin staf medis untuk memeriksa semua pasien yang menunjukkan gejala. Di tengah hiruk-pikuk, An Xuan merasakan tangan Mo Yan menempel ringan di bahunya, memberikan sinyal ketenangan. "Kita akan melewati ini bersama," katanya. Dalam hati, An Xuan tahu ini bukan hanya tentang kemampuan medisnya, tapi juga tentang strategi, kewaspadaan, dan kepercayaan antara dirinya dan Mo Yan. Sementara ketegangan meningkat, bayangan konspirasi di balik virus dan orang-orang yang ingin memanfaatkannya mulai muncul lebih jelas, dan An Xuan menyadari bahwa rumah sakit yang kini ia pimpin bukan hanya tempat penyembuhan, tetapi medan pertempuran yang menuntut kecerdikan, keberanian, dan suasana di rumah sakit semakin tegang ketika seorang staf melapor bahwa ada sekelompok orang mencurigakan mencoba memasuki gedung melalui pintu belakang. An Xuan menatap layar CCTV bersama Mo Yan, wajahnya tegang tapi matanya tetap fokus. "Kita tidak bisa membiarkan mereka masuk. Ini bukan sekadar uji coba, ini sudah jelas upaya sabotase," ujar An Xuan dengan suara tegas. Mo Yan mengangguk, segera memerintahkan tim keamanan untuk menutup semua akses dan menyiapkan protokol darurat. Sementara itu, An Xuan memanggil semua kepala departemen untuk rapat cepat. Ia menjelaskan situasi dengan rinci, virus misterius, risiko penyebaran, dan kemungkinan adanya pihak ketiga yang ingin memanfaatkan kekacauan ini. Setiap kata yang ia ucapkan membuat staf sadar bahwa ini bukan hari biasa di rumah sakit. Di lorong rumah sakit, pasien yang panik mulai bertanya-tanya tentang kondisi mereka, tapi kehadiran An Xuan yang menenangkan membuat beberapa dari mereka sedikit lega. Ia berjalan ke setiap ruangan, memeriksa peralatan medis, memastikan semua staf berada pada posisi masing-masing, sambil sesekali menatap layar monitor pasien yang sedang dalam perawatan. Mo Yan tetap berada di sampingnya, memberikan dukungan dan memantau situasi dari sisi keamanan. Tiba-tiba, telepon rumah sakit berdering keras. Seorang dokter muda melaporkan bahwa pasien baru yang masuk malam tadi menunjukkan gejala yang lebih parah dari pasien sebelumnya, dengan tanda-tanda kulit yang mirip dengan virus misterius yang disebutkan sebelumnya. An Xuan segera mengambil stetoskop dan memeriksa pasien itu sendiri, menatap hasil tes dengan ketelitian seorang ahli. "Ini tidak biasa. Kita harus segera mengisolasi pasien dan melakukan tes lebih mendalam," ucapnya, suaranya tegas namun penuh ketenangan. Mo Yan menepuk bahu An Xuan, memberikan dorongan tanpa kata-kata. Ia tahu keputusan An Xuan akan menentukan keselamatan banyak orang, bukan hanya pasien, tapi juga keluarga Mo dan rumah sakit itu sendiri. Di luar gedung, bayangan orang-orang yang mencoba memasuki rumah sakit tampak semakin dekat. Intrik, ambisi, dan ancaman nyata kini menyatu, memaksa An Xuan dan Mo Yan untuk bersatu, bukan hanya sebagai pasangan yang baru menemukan jalan kembali satu sama lain, tapi juga sebagai tim yang harus melawan bahaya yang tak terlihat, melindungi mereka yang tak berdaya, dan menjaga nama baik rumah sakit yang kini berada di ujung tanduk. Setiap detik terasa kritis, setiap langkah harus dihitung dengan hati-hati, dan setiap keputusan bisa menjadi perbedaan antara keselamatan dan kekacauan total. Kuatan hati. Malam mulai merayap ke kota Kyoto, namun rumah sakit tetap sibuk. Tanpa henti, lampu-lampu ruang gawat darurat memancarkan cahaya putih yang tajam, memantulkan bayangan panjang di lantai berkilau. An Xuan berdiri di tengah pusat komando darurat, menatap layar monitor yang menampilkan data pasien, grafik gejala, dan peta penyebaran virus. Nafasnya berat, tapi matanya tak pernah lepas dari layar. Mo Yan berada di sampingnya, mengawasi keamanan dengan timnya, tetapi matanya sesekali menatap An Xuan,
memperhatikan ketenangan yang ia pertahankan meski situasi semakin genting. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi. Pintu belakang rumah sakit berhasil ditembus. Sekelompok orang berseragam hitam mulai menyebar di koridor, membawa tas-tas besar yang jelas berisi peralatan medis ilegal atau sampel virus. Ansuan segera menginstruksikan para dokter dan perawat untuk memindahkan pasien ke ruang aman dan mengaktifkan protokol karantina. Kita harus menghadapinya, bukan lari. Jika kita panik, semuanya bisa hancur, katanya dengan suara tegas namun tenang. Mo Yan mengangguk dan dengan sigap memimpin tim keamanan untuk menahan para penyusup, sementara Ansuan memimpin staf medis menghadapi situasi medis kritis yang muncul. Di tengah kekacauan itu, seorang pasien yang sempat dirawat dengan gejala parah tiba-tiba memburuk. Ansuan cepat-cepat menenangkan staf, menempatkan dirinya di samping pasien, dan memeriksa setiap detail tanda vital. Ia menemukan sesuatu yang aneh di hasil tes, ada pola infeksi yang berbeda dari virus sebelumnya, lebih agresif dan cepat menular. Ini tidak hanya virus biasa. Ada sesuatu yang disengaja di sini. Mereka bermain-main dengan eksperimen, gumamnya pelan, tetapi Mo Yan mendengar dan mengernyit, wajahnya mengeras. Bersamaan dengan itu, komunikasi radio keamanan melaporkan bahwa salah satu penyusup mencoba membocorkan sampel virus ke area publik rumah sakit. Tanpa ragu, Ansuan mengambil keputusan. Cepat, kunci semua